bagi pendidikan TPA. Ini anak TPA semua. Ini dia Kirama. Ada buka. Ada subscribe. Subscribe-nya tekan ya. Ya. Ini rumah calon-calon guru anak-anak yang mengikuti pengajian. Kamu ada rumah? Ya. Pesantren Ramadan, pesantren Ramadan kegiatannya. Ini gurunya Pak Eki. Pak, apa nama channelnya Pak? Lu buka ya? Iya Pak. Edi. Apa Pak? Edi Pak Tile. Edi Pak Tile. Ya, Edi Pak Tile, buka ya. Alabarat subscriber. Maksud itu tekan subscribe-nya. Ya ada sudah 500. Sudah berapa Pak? 500 ribu. 500. 500. Ya. Lah ya, jangan lupa ya, tekan ya. Tekan subscribe-nya ya, lupa ya. Ayo juga. Komen. Masuk. Pandai dia lah. Ya. Rama, lu sini Rama nih, si Rama. Mungkinlah tadi itu anak TPA dari sekolah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sekarang TPA, kegiatan TPA dalam mengikuti sekolah remaja. Ini anak-anak remaja. Ya, makasih Pak Ji. Yuk. Makasih. Oke. Oh. Oke. Makan kita. Iya. Bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah tentu istiqomah bukan berarti sama tiap hari, tapi yang diharapkan adalah meningkat. Jadi istiqomah itu bukan sama. Kalau hari ini sedangkan 5.000 bisa 5.000, ya tapi bisa 10.000. Bapak Ibu ya, itu yang dikatakan istiqomah. Tetap beribadah, meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah yang kita lakukan. Sekian saja Bapak Ibu, mohon maaf jika ada hal yang kurang pada tempatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Yang dirahmati Allah, kembali puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, karena atas izin Allah tentunya kita pada kesempatan pagi ini masih bisa bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan insya Allah ini mengawali puasa kita pada hari ini. Karena sesungguhnya ketika kita tidak berniat dan berusaha untuk menjalankan seluruh perintah Allah, tentu kita tidak berada di masjid ini, Bapak Ibu. Tentu kita tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang luar biasa manfaatnya bagi kita semua. Amin. Selanjutnya salawat beri salam pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah Masjid Iman yang dirahmati Allah. Harika 9 balik. Masih balik ya. Mulai terasa Bapak Ibu, dulu masjid kita ramai, ya. Malah kami sempat geser batas antara bapak-bapak dan ibu, tidak. Bapak digeser ke Ruko, banyak jamaah di ibu ya. Saya digeser ke Ruko bagi kesempatan ibu-ibu remaja putri untuk masuk sebenarnya sholat malam, ya terutama malam ya. Sholat isya, sholat tarawih di dalam masjid. Tapi lalatnya setengah puasa Pak Ibu ada risiko sih di Parima ya kan. Nah, mulai terasa ada kawan yang datang juga yang lah pindah mungkin, atau lalu yang merantau ke sampai anak pulang kampung segala macam. Nah, tentu kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah dimanapun mereka berada. Amin. Bapak Ibu, bicara istiqomah, pagi ini topik ceramah kita terkait dengan istiqomah. Judulnya istiqomah berbuah manis. Jadi buat anak-anak kami yang mencatat, judul ceramah kita pada kesempatan pagi ini istiqomah berbuah manis. Bapak Ibu, secara umum istiqomah itu berarti sikap utuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Jadi konsekuen dalam tindakan itu bahasa umumnya Pak Ibu. Kemudian dalam makna agama bisa kita perjelas bahwa istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Jadi dalam konteks Islam, istiqomah itu bisa diartikan sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, kemudian membela keimanan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara soalnya anak kami, dia lama udah puasa udah hari kedua le, tapi waktu hari sedang panen ya dah, jadi orang tidak ada puasa udah, tergoda atau tak anak? Mungkin tergoda ya, karena memang anak kita mungkin tidak sama dengan kita Bapak Ibu. Tidak usah lihat dari orang senang kopi itu tuh iklan sirup, sirup itu pakai batu es, ada ini kedua le, onde.
Rasa kebaya dah. Ya. Itu contoh godaan-godaan kecil Bapak Ibu yang mungkin tiap hari kita temui. Banyak lagi godaan-godaan yang kita hadapi, yang kita temui. Biarlah untuk tinggi, tapi sebenarnya bahan-bahan yang sebenarnya. Jadi kan banyak Bapak Ibu ya. Hasil bisa diganti tidak? Yang harusnya pakai bumbu tanaman, bumbu asli. Jadi banyak zat kimia yang menyerupai rasa, menyerupai warna, dan sebetulnya itu berbahaya untuk manusia. Dalam karajo itu juga Bapak Ibu banyak godaan ya. Ya. Ada kawan curangnya, tak ketahuan, selama pun tak ketahuan, nampak beda ya kan? Pakai sabun golongan Bapak Ibu, itu godaan Bapak Ibu. Apalagi wacana Bapak Ibu, orang tak sembahyang, tapi kok sanang ini ya? Awak lah bantu aku beribadah, ya? Rasanya betul-betul ikut je. Nah Bapak Ibu dan anak kami, apakah kita sedih dalam menghadapi hal tersebut? Lalu apakah kita mengikuti cara-cara yang seperti itu? Tentu jawabannya tidak Bapak Ibu. Allah nanti akan menunjukkan Bapak Ibu orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang mungkin tidak istiqomah, ya, tergiur dengan ingin mendapatkan uang yang banyak, ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Itu. Nah, contohnya Bapak Ibu, mungkinlah sama kita saya lihat tak di media, di televisi atau di lingkungan kita Bapak Ibu, payah menyuruh-nyuruhan hasil korupsinya, ya. Yang terbuka tidak beliau Bapak Ibu ya, begitu pandai nyimpan lah. Kalau di store ke bank pasti terlacak, ya. Apapun lagi sekian untuk bisa store PT per bulan sekian 10 juta. Hanya simpan di safety box sama Bapak Ibu dah. Jadi bank itu ada tempat menyimpan barang-barang baru buat sewa sampai Ibu Bapak Ibu untuk lemari laci, hanya simpan di sini. Dia tak tahu Bapak Ibu, malah berjalanlah praktek-praktek kecurangan itu sampai 2 tahun. Begitu pandai. Lewat anak Bapak Ibu ya. Berkasus anak ya, jadi dikira orang anak sia tuh, kok bisa nyelidiki begitu? Lah anak Bapak Ibu. Itu salah satu cara Allah menunjukkan, ya, salah satu kecurangan. Dan Allah pakai teknologi juga Bapak Ibu. Teknologi, ya, yang canggih ini kita jangan menolaknya Bapak Ibu. Teknologi kalau dimanfaatkan untuk yang baik bagus juga Bapak Ibu. Dia kan tahu perilaku anaknya, perilaku istrinya seperti itu. Hanya sendiri Bapak Ibu tak. Kalau dia foto dia tak. Di mana foto dia tak. Upload, ketahuan, ya, ketahuan. Bisa dilacak orang Bapak Ibu. Bapak Marango foto punya foto raja sekian M. Kita lah boleh diselidiki Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, yang paling berat itu apa sekarang? Mungkin kalau kita jadi karyawan atau jadi bawahan, yang paling berat itu tekanan dari atasan Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Ya. Maka balik demikian Pak, diikuti tidak diikuti itu salah loh. Tidak. Kalau diikuti, tahu itu salah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu juga kita bisa belajar dari kasus yang ada, ya. Awak loyal ke atasan atau loyalnya ke Allah? Itu loyal itu ke Allah. Atau kamu pernah ikut tes Bapak Ibu tentang leadership? Ketika mau jawab, kalau atasan memintakan sesuatu yang salah, mau jawab aku tak mau gitu kan? Ada beberapa soal. Ada skor loyalitas ke atasan kamu ada Bapak Ibu? Kamu galak sih? Iya masalah saya bukan, ya. Itu loyalitas kalau kita ASN, tentu loyalitas kita kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara.
secara Sukarajo Bapak Ibu ya. Tapi yang paling tinggi adalah loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jangan ragu, jangan cemas. Orang-orang yang istiqomah itu pada akhirnya akan berbuah manis. Dan itu dijanjikan oleh Allah dalam surat Fusilat ayat 30 sampai ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna alaihim malaikatu la taqafu wala nahzalu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adu. Allah berfirman dalam surat Fusilat ayat 30, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menunjukkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijadikan kepadamu. Jadi dalam surat Fusilat ini perintah Allah, tentu Allah akan bantu kita Bapak Ibu. Jangan sedih, jangan sedih anak-anak kami nilainya lebih rendah dari kawan yang berbuat curang, jangan sedih. Jangan sedih Bapak Ibu, penghasilan itu lebih rendah dibandingkan kawan-kawan yang berbuat curang. Yang berdagang dengan sedih, kalau keuntungan itu tipis, tidak sebanyak kawan-kawan yang berbuat curang. Karena Allah nanti akan tunjukkan ya, bahwa yang istiqomah, bahwa orang yang teguh pendirian ini nanti akan mendapatkan kebaikan. Amin. Nah, kalau anak kami Bapak Ibu ya, nilai raja tinggi tapi curang, kapan ketahuan? Nah, kalau tes Karajo Bapak Ibu ya, IPK raja tapi ditanya tidak tahu siapa ada. Nah, itu punya Bapak Ibu ya. Berkah itu bisa kita lihat Bapak Ibu. Keberkahan itu kelihatan Bapak Ibu. Awak penghasilan ada banyak, tapi tidak banyak pengeluaran untuk hal-hal yang tak perlu. Nah, ya. Siap-siap sih tahu, Bapak Ibu ya. Anak-anak sekolah lancar tahu. Ya, itu kan berkah dari Allah. Karajo itu tidak pernah ditakui. Ya. Ini Bapak Ibu, kejahatan yang luar biasa itu kejahatan berjamaah. Nah, ini kalau kataku bos, anggota-anggota yang satu asli Paru ini Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa baca di media ya. Jadi kejahatan ini melibatkan banyak orang. Ya, apakah dari kantornya atau dari luar. Kalau asli Paru ini Bapak Ibu. Ya. Bukan asli Paru Bapak Ibu. Ya, surat Pak. Apa itu satu Bapak Ibu ya. Tapi orang-orang yang tidak ikut Bapak Ibu, itu tenang saja. Itu dikatakan berkah. Ya, berkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita tetap istiqomah. Yang pertama kita mantapkan niat melakukan sesuatu itu karena Allah. Jadi kalau karena Allah Bapak Ibu, itu melakukannya itu karena Allah. Kalau karena Allah kita melakukan sesuatu itu menurut jalan yang ditentukan oleh Allah. Yang kedua apa? Ini sudah bikin target ya, yang menjadi komitmen kita Bapak Ibu. Kalau dalam beribadah, aku punya target tiap hari masih sedekah 1.000, 5.000, 10.000 tiap hari. Apa targetkan itu Bapak Ibu? Ambo anak-anak kami tidak tiap hari datang ke masjid, malam sholat isya, mendengarkan pengajian, ikut sholat tarawih. Ini kalau ada kawan yang ngajak, banyak nih pas tarawih kedua ya, enggak, aku dari rumah banyak sholat tarawih. Buat komitmen janji untuk dari situ Bapak Ibu. Ambo tidak akan satu perbuatan yang melanggar aturan kita bergerak. Ya. Kenapa? Itu Allah yang perintahkan. Ya, bukan persoalan aturan negara saja. Nah, kalau lambat komitmen,
Itu jalankan Bapak Ibu yang tadi. Ya. Pertanyaannya sanggup atau tidak sanggup Bapak Ibu? Ya. Ini sebagai contoh Ibu ya. Tapi sekarang kita lihat di bulan puasa anak-anak bisa jadi pagi ya kan? Masih bukan bulan puasa ya. Payah nyuruh sholat subuh payah takut. Anak-anak lali bapak subuh. Itu menunjukkan apa Anda sanggup ya. Tidak ada sakit enggak? Kan sehat ya enggak? Awal kerja pagi tanpa sehat malah Bapak Ibu. Karena udara pagi itu bagus. Apalagi mandi sebelum sholat subuh itu jauh sangat baik untuk kesehatan. Jadi yang pertama Bapak Ibu pasang niat lakukan sesuatu karena Allah dalam rangka beribadah. Yang kedua bikin komitmen, bikin janji. Kemudian kita berusaha untuk memenuhi komitmen tersebut. Insya Allah kalau niat karena Allah, bikin komitmen yang bagus, bikin tekad, bikin yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, insya Allah kita sanggup menjalankannya. Sekian saja Bapak Ibu.